melihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Jadi banyak korban jiwa. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya sampai ke kecil-kecil semua, camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun kecuali mati. Bakamla RI dan Indian Coast Guard atau ICG kembali memperkuat hubungan maritim dengan menggelar latihan passing exercise. 2 kapal dari kedua negara terlibat dalam latihan yang sekaligus menandai hari terakhir kunjungan kapal penjaga pantai India di Indonesia. Latihan passing exercise di sebelah timur Pulau Damar perairan Laut Jawa ini diikuti 2 kapal masing-masing negara, yaitu KN Pulau Dana 323 dan kapal ICGS Vigraha 39. Sejumlah materi latihan dijalankan dalam waktu beberapa jam, mulai dari manuver anjungan, latihan interdiksi narkotika dan PBSS, demonstrasi pencarian dan pertolongan, hingga simulasi pemadaman kebakaran di laut. Kedua kapal juga melakukan steam pass and salute sebagai bentuk tradisi penghormatan. Rangkaian latihan ini dirancang untuk mengasah kesiapsiagaan unsur patroli kedua negara. Latihan passing exercise ini menandai berakhirnya kunjungan kapal India selama 5 hari di Indonesia. Ribuan orang menghadiri festival budaya yang diselenggarakan di Kota Tangerang, Banten. Selain beragam kesenian menarik, pengunjung juga dihibur penampilan band papan atas. Ribuan warga antusias menghadiri festival budaya yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Debus, Reok Ponorogo, serta sejumlah penampilan seni budaya dari berbagai daerah turut memeriahkan festival budaya Kota Tangerang. Selain menikmati penampilan seni budaya, pengunjung juga bisa berwisata belanja dengan mengunjungi stand produk UMKM andalan Kota Tangerang. Mengusung tema Benteng Culture Festival, event ini menghadirkan perpaduan unik antara seni tradisional dan hiburan modern. Semoga kita semakin mencintai budaya-budaya Nusantara, karena pada dasarnya masyarakat Kota Tangerang adalah heterogen dari berbagai macam suku dan daerah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kami pemerintah untuk senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan antar daerah. Acara semakin meriah setelah band kebanggaan Kota Tangerang The Massive hadir dan melantunkan tembang populer mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke Rumah Sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan bapak itu harus segera dibawa ke Rumah Sakit Medan untuk melakukan CT scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu, kedatangan truk tangki BBM di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara disambut sorak-sorai warga. Truk tangki datang setelah warga antri selama 2 hari. Beginilah kondisi pasca diterjang banjir bandang di Kampung Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang. Puluhan rumah luluh lantak akibat diterjang air bah.
Setidaknya puluhan kakak di lokasi ini sampai saat ini masih tinggal di pengungsian. Namun sejumlah warga yang rumahnya masih bisa dihuni memilih untuk kembali ke rumah walau tanpa penerangan karena terkendala putusnya aliran listrik. Untuk sehari-hari warga hanya menggunakan obor untuk penerangan. Gimana penerangan di kampung ini? Belum ada penerangan Pak sampai saat sekarang ini Pak. Sudah berapa lama tanpa listrik di sini? Dari hari Selasa Pak. Udah seminggu lebih nggak ada penerangan. Sejak awal kejadian ya? Iya sejak awal kejadian. Terus gimana Ibu tinggal di mana? Ibu mengungsi ke bukit. Hingga saat ini PLN terus mempercepat upaya penormalan jaringan listrik pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat. Salah satunya berada di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, yang sebelumnya terisolir akibat akses jalan terputus. Kendala kemarin penggalian, batu semua. Iya, terhambatnya karena penggalian ada satu lubang sampai 1 hari. Gali itu. Itu hambatan cuma itu aja. Kemarin sebelumnya akses jalan ini belum bisa kita lalui. Dan juga masih kondisi macet ya, pengunjung terlalu banyak. Jadi agak terhambat juga dalam pekerjaan. Targetnya hari ini listrik sudah bisa menyala mengaliri sekitar 150 unit rumah di kawasan ini. Dari Padang, Sumatera Utara, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memerintahkan 3 perusahaan besar di hulu daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan kegiatan mulai Sabtu 6 Desember. 3 perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara adalah PT Aginco Resources, PT Perkebunan Nusantara 3, dan PT North Sumatra Hydro Energi Pengembang PLTA Batang Toru. Seluruh perusahaan diinstruksikan mengikuti audit lingkungan ketat sebagai syarat pemulihan operasional. Pemeriksaan resmi dijadwalkan pada 8 Desember 2025 di Jakarta. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini yang memang harus ada yang tanggung jawab. Yang sedang kita audit dari mulai atas namanya TPL. TPL oke Pak. Kemudian ada PLTA. PLTA oke Pak. Kemudian ada perusahaan tambang emas. Kemudian ada perusahaan TPL. Keputusan ini diambil usai Menteri Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di Hulu Das Batang Toru dan Garoga. Pemerintah menemukan sejumlah temuan terkait aktivitas yang berpotensi memicu kerusakan ekologis. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.